Kita sekarang akan membahas soal latihan SAS terkait dengan materi fungsi. Di sini diberikan beberapa pernyataan dalam himpunan pasangan berurutan. Cuman ini ada double tulisan ya, kita hilangkan dulu. Nah, pernyataan ini diminta untuk mencari yang mana dari himpunan pasangan berurutan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, secara definisi korespondensi satu merupakan pemasangan dari domain ke kodomain di mana setiap domain tepat satu pasang dan sebaliknya. Nah, untuk menandakan domain tepat satu pasang dan sebaliknya, itu domain terletak di sebelah kiri dari setiap pasangan. Maka untuk menyatakan dia tepat satu pasang, dia harus tidak ada yang sama dari setiap bagian sebelah kiri atau pasangan yang di sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk kodomain diwakili oleh bagian yang sebelah kanan. Sebenarnya itu lebih tepatnya kita bisa sebut rings atau hasil. Jadi dari sebelah kanan ini juga harusnya tepat satu pasang, alias setiap bagian sebelah kanan dia tidak ada yang sama. Seandainya itu sama berarti dia bercabang. Nah, kita tinggal lihat dari pernyataan 1, 2, 3, 4 yang mana yang kiri itu tidak ada yang sama. Untuk pernyataan 1 nih yang kiri A, berikutnya lagi A, berarti ini sudah bercabang. Ini berarti ini bukan. Lalu bagian kedua A, B, C, D untuk yang kiri. Sedangkan yang kanannya 2, 2. Nah, ini sama juga. Berarti ini juga bukan korespondensi. Nah, ini cuman merupakan fungsi. Untuk pernyataan ketiga, ini A, ini B, ini C, ini D berbeda. Lalu sebelah kanannya 1, 2, 1 lagi. Berarti ini juga bukan, ini merupakan cuman fungsi. Lalu yang pernyataan keempat, A, B, C, D berbeda semua. Oke, ini sudah masuk fungsi. Yang kanan 1, 2, 3, 4 beda juga semua. Berarti ini yang menjadikan namanya korespondensi satu-satu. Jadi jawabannya dari pertanyaan yang merupakan korespondensi adalah pernyataan keempat. Untuk soal berikut ini yang merupakan pemetaan. Nah, pemetaan atau fungsi secara konsep atau definisinya yaitu relasi khusus yang mana setiap anggota domainnya tepat satu pasang. Berarti yang dilihat cuma domain. Domain berarti dalam himpunan pasangan berurutan yang ditampilkan dari OSI ini itu ada di bagian yang sebelah kiri dari setiap pasang. Nah, itu harus tepat satu pasang, artinya dia satu-satu, tidak ada yang sama, tidak ada yang double kata lainnya atau bercabang. Kalau kita lihat dari himpunan pasangan dari R ini yang kiri ini A, ini B, ini kembali ke A, berarti ini bukan pemetaan. Lalu G, ini A, ini B, ini C, ini sudah berbeda-beda. Nah, ini ada kemungkinannya benar, kita tandain. Lalu kita cek yang S, ini A, ini B, ini B, B-nya double, berarti ini bukan. Yang P, ini A, ini A lagi, A lagi. Nah, ini apa lagi? Ini bercabang 3. Ini bukan. Jadi yang benar tadi yaitu G. A, B, C yang kita lihat sebelah kiri saja sudah cukup untuk memenuhi syarat pemetaan. Begitu untuk pembahasan dari soal berikut ya, yang ini. Untuk soal selanjutnya ini terkait juga penerapan dari pemetaan.
contoh penerapan dari pemetaan atau fungsi. Nah, di sini ada pernyataan Petruk, pernyataan Bagong, gitu ya. Lalu Petruk yang diminta untuk mencari yang sudah benar atau sesuai. Nah, pernyataan Petruk ini kita coba lihat dari opsinya. Yang pertama, negara dengan ibu kotanya. Setiap negara berpasangan dengan ibu kotanya tepat dengan 1. Maka di sini tidak ada yang double. Nah, ini sudah memenuhi syarat dari pemetaan, yaitu setiap anggota domain tepat 1 pasang. Kita tandai ini bisa masuk ke pemetaan. Pernyataan kedua atau opsi yang kedua, ayah dengan anaknya. Ayah ini bisa memiliki beberapa anak. Berarti satu ayah ini mungkin dengan anaknya, anak pertama, kedua, ketiga, maka menjadikan dia bercabang. Berarti ini cukup relasi, bukan pemetaan. Agama dengan penganutnya. Nah, ini juga sama. Ini masuk ke relasi. Kenapa? Karena agama, satu agama mungkin penganutnya akan ada banyak, ribuan bahkan. Nah, berarti ini juga relasi. Lalu pernyataan opsi yang berikutnya, anak dengan hobinya. Nah, ini satu anak bisa jadi memiliki beberapa hobi, bahkan bisa jadi tidak memiliki hobi. Berarti dia termasuk dalam definisi dari relasi saja. Nah, berarti pernyataan yang benar untuk pemetaan sesuai penerapannya yaitu negara dengan ibu kotanya, dan ini lebih tepatnya nanti masuk ke kategorinya korespondensi. Begitu untuk mencari jawaban dari soal berikut. Soal selanjutnya kita akan bahas. Di sini diberikan penyajian terkait pengisian daya handphone, digambarkan dalam ilustrasi berupa grafik yang mana terkait dengan kapasitas persen gitu ya, kapasitas baterai dan waktu menit, dalam menit untuk pengisiannya. Nah, ini kita lihat ke atas sebentar ya. Yang ditanyakan adalah kemiringan atau gradien dari grafik di atas. Berarti kita bisa melihat gambar garis ini dengan arah ke sana, jadi gini. Bentar. Nah, jika suatu kemiringan dengan arah ke sana, maka gradiennya pasti positif. Sebaliknya, kalau gradien dengan arah yang berlawanan dari yang di atas, ini sumbu X sumbu Y nya ya, berarti ke arah sana, maka dia kemiringannya bernilai negatif. Berarti kita bisa memastikan untuk garis ini punya kemiringan yang positif. Lalu tinggal kita cari 2 titik yang dapat bisa kita wakili, yang titiknya itu bulat biar kita menghitungnya mudah. Misal kita ambil titik ini dan 1 titik lagi yang kelihatan bulat di sini. Nah, kita bisa membuat bentuk segitiga di sini. Nah, lalu kita ukur tingginya. Tingginya dari ini 40 sampai 10, berarti 30. Lalu lebarnya dari sini sampai sini, jangan lupa lihat skalanya, ini angka 10 ya. Jadi ini berarti 10. Berarti kemiringannya 30 per 10. Maka dapatlah 3, positif 3. Begitu cara mencari kemiringan dari grafik. Kita bisa ambil melalui visual gambar ataupun titiknya. Sebenarnya ini melalui titik juga bisa. Ini koordinatnya kita baca 0,10, yang di sini adalah koordinatnya 10,40. Lalu kita bisa masukkan ke rumus gradien, yaitu Y2 min Y1 X2 min X1 untuk diketahui 2 titik. Dengan sini X2, Y2, misalkan ini X1, Y1 nya. Begitu proses cara kita menemukan gradien.